DKPP berkaitan dengan laporan kami tentang perbuatan daripada komisioner KPU yang kami menduga ada pelanggaran etik itu pada proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dan juga surat edaran dari KPU yang menyurati parpol atas putusan MK nomor 90. Jadi kami berdebat alot dan sangat dramatis di dalam proses persidangan. Ada hal menarik tadi yang disampaikan oleh pihak KPU ya, bahwa kemudian KPU menyatakan penerimaan berkas itu KPU tidak ada wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan membenarkan maupun menyalahkan berkas yang dimasukkan kepada KPU. Nah, itu menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa tidak di situ seharusnya. Jadi bagaimana mungkin kemudian KPU hanya menerima, tidak melakukan pemeriksaan, tidak kemudian membenarkan dan menyalahkan berkas yang diserahkan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada KPU yang notabene nyata-nyata bahwa Gibran pada waktu itu usianya kurang daripada 40 tahun. Bahkan tukang parkir, tukang becak saja tahu usianya Gibran itu belum memenuhi syarat 40 tahun sebagaimana yang diatur pada PKPU nomor 19 tahun 2023. Tadi KPU juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya senyata-nyatanya proses pendaftaran penerimaan itu dilakukan dan didasarkan pada PKPU nomor 19 tahun 2023. Sehingga jelas seharusnya itu membuktikan dari perkataan KPU itu bahwa memang proses pendaftaran pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu tidak memenuhi syarat prasyarat sebagaimana PKPU nomor 19, yaitu terutama syarat tentang batas usia minimal 40 tahun yang Gibran senyatanya belum berusia 40 tahun gitu. Jadi sempat ada perdebatan panjang berkaitan dengan itu, dan kami tegaskan juga bahwa kita tidak dalam rangka merusak marwah KPU dalam proses pelaporan ini. Jadi bentuk kasih sayang kami, bentuk perhatian kami untuk menjaga marwah KPU adalah melaporkan komisioner KPU yang senyata-nyatanya tidak memberikan kepastian hukum dalam prinsip-prinsip menjalankan proses Pilpres di tahun 2024. Dalam hal ini yaitu menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden gitu. Mungkin Mas dari gambar. Yang tadi atas dasar perkara itu maka sesuai dengan peraturan Gubernur berlaku dan undang-undang yang mengatur tentang DKPP bahwa DKPP berwenang untuk mengambil keputusan atas perkara yang diperiksa, maka sesuai dengan ketentuan kita minta untuk DKPP memberikan vonis atau hukuman, yaitu memberhentikan komisioner KPU karena terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar kode etik dengan menerima pendaftaran calon presiden Prabowo dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi hari ini belum ada keputusan dari DKPP? Belum, kita sidang akan dilanjutkan, tapi hanya mendengarkan keterangan dari pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait begitu saja. Nanti akan dilanjutkan dalam proses saksi. Kapan kira-kira sidang berikutnya, Bang? Kita akan dikabari selanjutnya oleh DKPP. Tadi belum sempat diputuskan di dalam proses persidangan tanggalnya kan. Kemungkinan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, Bang. Agendanya apa yang ke depannya, Bang? Mendengarkan keterangan saksi dan proses pembuktian. Oh, pembuktian. Jadi banyak juga dari tidak hanya kami yang dalam proses persidangan itu, ada 3 pihak yang lain yang sama, materinya hampir sama,
Jadi memang ada keresahan di publik ya tentang perilaku dan etik daripada KPU ini yang melanggar gitu, karena tidak sesuai dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 dalam proses penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Dan yang paling penting dicatat adalah dengan adanya sidang etik hari ini yang dihadiri 4 pihak pelapor dengan pokok perkara yang sama, ini membuktikan bahwa KPU hari ini atau komisioner hari ini itu adalah periode terburuk menurut kami. Karena apa? Baru saja bekerja itu sudah digugat di pengadilan negeri, pengadilan PT UN, bahkan di DKPP. Maka mereka dapat dinobatkan sebagai komisioner terburuk sepanjang masa penyelenggaraan pemilu di KPU ini. Panjang sejarahnya lah. Ya, itu perlu dicatat nanti di media. Panjang Buktinya sejarah. karena sudah Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. dikasih 2 meter